Apa dia jasa 2 ekor beruk tu yang korang Nah, ini dia sudah mulai bilang beruk, guys ya. Padahal dia bilang tadi nggak ada masalah buat kita berdua, nggak ada masalah. Tapi dia bilang kita tuh seperti beruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini aku akan coba istilahnya menanggapi ya sebuah video yang sampai kepada saya. Ini sebenarnya video yang kurang mengenakan sebenarnya guys ya, tapi bagaimanapun saya harus coba meluruskan karena ini ada nama saya juga dan teman saya Anton gitu guys. Saya coba meluruskan, takutnya juga yang lain akan terpengaruh atau memiliki pemikiran yang sama dengan orang ini. Saya tidak akan menyebut namanya, saya tidak akan menampilkan wajahnya. Mungkin pada saat ini dia sudah berubah pikiran atau gimana saya nggak tahu, tapi menurut saya ini juga perlu klarifikasi dari saya gitu guys. Jadi tentang apakah ini semua, yuk kita dengar sama-sama guys. Jadi untuk menghargai dan menghormati orang ini, saya akan coba blur dan juga akan sedikit merubah suaranya guys ya. Oke, kita mulai sama-sama guys. 1, 2, 3, play. ada juga rakyat Malaysia yang bodoh. Ramai. Ada. Itu lah kata Malaysia ni sebab kecil tu tak. Jadi ini beliau sedang berbincang dengan subscriber dia atau mungkin salah satu member dia ya. Siapa tahu? Tu yang menyambut 2 ekor hindun yang datang Malaysia tu. Semua tu bodoh-bodoh. Anak datuk pun ada yang bodoh. Itu yang aku jadi. Tu jangan kata anak ayam Malaysia pandai Malaysia pun ramai yang bodoh. Tu yang menyambut 2 ekor hindun tu yang datang tu. Budak hindun tu tak ada masalah. Yang menyambut dia tu bermasalah. Oke, di sini dia bilang 2 orang Indon tuh ya saya dan Anton guys. Dia dibilang 2 orang Indon tuh tak masalah, tapi yang masalah adalah orang yang menyambut saya dan Anton. Bodoh nak mampus. Apa jasa 2 ekor Indon tu atas Malaysia? Apa jasa 2 orang Indon itu pada Malaysia? Saya nggak merasa guys ya. Saya nggak merasa saya itu memiliki jasa gitu. Saya nggak sejauh itu guys. Nggak. Tapi paling tidak begini guys. Kalian tahu kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yang itu kan ada 2. Kita bisa memetik pelajaran di sana, ada cicak dan juga burung ya. Burung yang mengambil air gitu kan. Mencoba mengadamkan api pada Nabi Ibrahim dengan air yang kecil banget gitu. Kecil banget. Maksudnya adalah di sini paling tidak saya dan Anton dan yang lain ini tak pernah ada jasa, mungkin nggak ada jasa sedikit pun guys bagi Malaysia atau mungkin kedua negara tuh nggak ada. Tapi paling tidak kita sudah menempatkan diri kita, saya dalam hal ini pada posisi tertentu gitu. Kita sudah menempatkan posisi kita gitu guys. Seperti di kisah Nabi Ibrahim, di mana cicak coba meniup-niup api supaya membuat api itu lebih berkobar. Tapi kita tahu sama sekali itu tidak akan pernah berhasil sama sekali. Dan burung juga yang coba memadamkan api dengan air yang kecil, air yang sedikit, kita tahu itu tidak akan pernah berhasil sama sekali. Tapi paling tidak kita sudah menempatkan diri kita di posisi mana kita akan berada, kita akan berdiri. Posisi yang baikkah, posisi yang burukkah gitu guys. Ini bukan soal seberapa besar jasa, bukan guys. Tapi kita sudah menempatkan diri kita pada posisi mana kita berada. Ya kita tahulah. Kita tahu di akhirat nanti segala ucapan kita, segala tingkah laku kita itu akan dihisab. Dan tentu di situ ada keburukan dan kebaikan. Kita tergantung kalian lah mau di posisi mana kalian berdiri gitu guys. Ini bukan soal jasa aja guys. Sekali lagi ini bukan soal jasa atau tidak jasa. Kita paham, saya sadari bahwa nggak ada jasa sama sekali guys. Memang kita juga menghindari isu-isu sensitif ya, apalagi kalau misalkan Indonesia dan Malaysia, kita tidak mau lebih membuat keadaan lebih gaduh lagi. Kita nggak mau guys mengambil ranah itu, ranah-ranah sensitif itu justru akan membuat orang yang benci makin benci, orang yang mencari ribut makin ribut di situ. Itu lebih akan memperburuk. Kita anggap kita bukan bermain di situ guys. Karena takutnya itu akan menjadi sebuah bara ya. Kalau kita up lagi, orang justru akan lebih panas lagi dan akan buruk lah. Apa jasa 2 ekor Indon tu atas Malaysia? Apa jasa 2 ekor Indon tu atas hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia? Apa jasa diorang sambut macam raja, korang sambut mengalahkan korang sambut Ustaz Abdul Samad, mengalahkan korang sambut Ustaz Habib, mengalahkan korang sambut ulama dan juga kiai-kiai yang Indonesia. Kau sambut dia, mengalahkan kau sambut pahlawan negara.
Saya nggak tahu guys, maksudnya dia mengalahkan sambutan Ustadz Abdul Somad segala macam, kayaknya terlalu dilebih-lebihkan. Kayaknya dilebih-lebihkan ya. Nggak tahu juga. Mungkin dia tidak pernah melihat atau mungkin tidak melihat video saya ya. Dia juga tidak pernah melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad atau Habib atau pahlawan disambut di Malaysia. Saya nggak tahu juga. Yang pasti memang sambutan yang saya terima menyenangkan. Orang-orang Malaysia welcome, tapi tidak semeriah yang beliau sebutkan ya. Saya tahu lah kalau misalkan ada Ustadz Abdul Somad, semua orang akan menyambut beliau, akan minta tanda tangan, akan minta foto. Saya nggak ada seperti itu. Dan itu hal yang saya syukuri, saya nikmati. Jadi saya sangat bersyukur sekali ada teman-teman yang masih mengenal saya, masih menyambut saya. Dan saya rasa ini kekeliruan yang dilontarkan oleh orang dalam video ini. Mak Kilau pun, keturunan Mak Kilau pun kau tak sanjung macam tu sekali. Tetapi Indon Weko tu yang hanya buat video reaction, hanya video reaction, diulangi, video reaction sampah yang tidak membantu langsung apapun hubungan antara dua negara. Betul. Kita nggak ada sama sekali membantu. Kita hanya memberikan pandangan, berinteraksi lah guys ya. Tapi dengan cara itu, alhamdulillah banyak hal yang akhirnya saya ketahui, kebenaran yang saya terima dari setiap video yang saya reaksi. Karena setiap video yang saya reaksi itu berasal dari permintaan teman-teman di Malaysia. Jadi ada pertukaran informasi, ada pencerahan yang saya terima guys. Bukan untuk mempererat ya, saya paham. Tidak sepenuhnya berhasil, walaupun ada sepenuhnya mungkin dari sisi Malaysianya mereka menganggap yang tadinya 100% benci Indonesia, tapi setelah saya memberikan pandangan, setelah saya coba berinteraksi, coba berkomunikasi dengan mereka, itu mereka juga menganggap tidak semua orang Indonesia seperti yang mereka kira gitu guys. Jadi ada sedikit, mungkin sedikit lah, tidak secara menyeluruh guys, mungkin hanya lari ke personal 1-2 orang ya. Ya, tapi saya rasa kita sudah memberikan dampak positif ya, insya Allah guys ya. Bukti dia, hujah dia sekarang ni, masa sekarang ni masih berpuluh lagi channel mendunia yang memburukkan Malaysia masih tetap lagi wujud. Masih ada lagi berjuta-juta komen daripada mendunia yang masih lagi berlega-lega di medsos yang menyerang kita punya YouTube, kita punya Facebook dan sebagainya. Masih berjuta-juta lagi komen tu masih wujud lagi. Nah, ini guys, kalau kita mau melawan hal itu pasti tidak akan pernah habisnya guys ya. Saya dulu seperti itu. Kita lawan komentar seperti apapun, mereka tetap akan memberikan hujah, memberikan apapun dalil untuk membantah, bukan untuk menerima guys. Jadi saya rasa kalau kita duduk terus bersama mereka, menyibukkan diri kita yang belum tentu kesibukan kita itu mereka terima, dalil dan hujah kita bisa terima. Lebih baik kita terus fokus pada diri kita sendiri untuk terus menebarkan kebaikan, memperlihatkan semua kebaikan orang lain. Karena seperti yang saya pegang dulu guys ya, bahwa seorang muslim itu ada 2 pilihan, mengucapkan kebaikan atau diam. Itu pilihannya orang muslim, itu yang saya pegang guys. Apa dia jasa 2 ekor beruk tu yang korang Nah ini dia sudah mulai bilang beruk guys ya. Padahal dia bilang tadi nggak ada masalah buat kita berdua, nggak ada masalah, tapi dia bilang kita tuh seperti beruk. Saya sih nggak ada masalah mas. Mungkin beliau sedang ada masalah pada saat itu, sedang kalut ya pikirannya seperti apa, tapi saya maafkan. Sambut macam nak rak tu. Itu menandakan ayat Malaysia ni majoriti dia bodoh, bukan cerdik, bodoh. Jadi di pikiran dia mungkin ya, orang yang menyambut kita, tamu atau mungkin teman ya, itu orang yang bodoh. Jadi tidak usah lah seperti itu, nggak usah. Dan saya minta pun nggak usah lah guys ya, nggak usah berlebihan guys ya, nggak usah. Saya minta kepada kalian please lah, nggak usah berlebihan. Mungkin seperti kemarin pun mungkin nggak usah lah. Jadi takutnya ada orang-orang seperti ini yang nggak senang, makin nggak senang. Saya ingin perjalanan saya nanti di Malaysia seperti biasa lah guys ya, seperti biasa. Jangan terlalu diekspos, jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya nggak tahu juga sih maksud orang ini saya dijamu, dilayan seperti raja. Saya nggak tahu, tapi memang yang saya rasakan, saya belum pernah diperlakukan dan dilayan seperti itu di negara orang, di kota orang, di negara orang. Karena ini baru pertama kali gitu kan. Tapi di lain tempat daerah, di daerah lain saya memang belum pernah merasakan ini gitu guys. Maksudnya pelayanan dari orang lain yang belum saya kenal sama sekali gitu kan. Sambutan dari orang-orang yang belum pernah saya kenal sama sekali, sehingga saya bilang saya disambut dan dilayan seperti keluarga atau bahkan seorang raja. Itu ya. Tapi kalau misalkan kalian memang melihat secara mata dan seperti apa, kalian mungkin bisa menilai ya. Dan kalian tahu lah maksud saya bilang seperti itu arahnya kemana, kan kalian tahu gitu. Ini aku nak keluarkan dah lama dah.
Kali ini aku keluarkan berhabis. Pergi mampus nak marah-marah lah aku. Aku cakap benda yang betul. Aku tak marah, aku tak marah. Yang buat Bagi macam benda tu lah. tak ada apa sangat pun. Sebab benda tu bukan jadi dah baru lah. Dah lama dah begitu. Jadi kita orang Malaysia sambut orang luar ni memang sambut macam adik-beradik. Ya, macam adik-beradik betul. Tak ada masalah. Walaupun dia Tak ada masalah. faham apa-apa. Tapi yang disambut tu bukan macam adik-beradik. Disambut dah macam Tuhan. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu guys ya. Sambut macam Tuhan itu berarti kan dialu-alukan gitu kan. Masya Allah. Astagfirullah. Benar kah seperti itu guys? Saya jadi ngeri juga kalau misalkan memang berita yang sampai kepada kalian seperti itu. Masya Allah itu nggak benar sama sekali guys. Nggak benar sama sekali. Itu sampai disembah berarti kan. Astagfirullah. Disambut dah macam anak raja. Disambut dah macam orang tu terlalu mulia. Dia bagi hadiah yang harga beribu-ribu. Dia Beribu-ribu. Tak beribu-ribu pun. bagi duit. Dia bagi tu ini. Apa jasa dia orang? Kau nak sambut dia, sambut. Tak ada masalah. Kau sambut hanya sekadar kawan. Kawan kau baik pun kau tak sambut macam tu lah. Wah, masing-masing sibuk nak ajak. Oh, pergi sini, pergi makan. Pergi sini, belanja hotel 5 bintang. Belanja hotel 5 bintang. Oh, mungkin yang dia maksud di Berjaya Town Square ya, Town Square ya. Saya mungkin coba meluruskan juga di sini bahwa setiap biaya hotel, biaya penginapan yang kami keluarkan itu semua tidak ada 1% pun dari hasil dari pemberian orang. Nggak ada guys. Sumpah demi Allah, ini saya akan mungkin kali ini saya coba jelaskan pada kalian. Sumpah demi Allah, kita semua menginap hotel dan segala macam itu biaya kita sendiri guys ya. Tapi kenapa kita tidak bilang ya? Nggak perlu dibilang juga kan, nggak perlu di ini juga gitu. Kita kasih harganya segini. Tapi kita tidak bilang itu dibayar atau gimana, Tapi kita sumpah demi Allah itu biaya dari kita berdua guys. Nggak dibayarin sama sekali. Jadi ini coba saya luruskan juga guys ya. Jadi semoga juga abang dalam video ini juga sekarang mengerti lah. Anak haram betul. 5 bintang baik. Anak haram 5 bintang dibagi dia. Anak haram itu maksudnya ke kita atau mungkin saya bukan anak haram bang. Anak haram sungguh. Kamera dibagi kamera paling mahal. Kamera ya, tapi bukan paling mahal. Dia bilang paling mahal. Enggak guys. Ini kamera tahun berapa? Tapi saya sangat menghargai. Saya bukan dari harganya, maksudnya saya sangat menghargai karena ini gratis. Dan insya Allah akan berguna juga bagi saya. Tapi enggak yang paling mahal juga. Enggak guys. Haram sungguh dibagi. Tapi itu kan kau menyambut. Kau memuliakan orang yang tak ada faedah langsung. Tak ada. Aku cabar. Apa 2 ekor hindun tu yang dah bagi? Apa dia? Apa jasa daripada Malaysia? Enggak ada bang. Enggak ada. Kita paham. Apa pun. Walaupun mungkin kita penjahat sekalipun, misalkan guys ya, kita penjahat sekalipun, sebenarnya nggak ada salahnya juga sih menyambut dengan cara baik seperti itu ya. Kalau misalkan kepada Rasulullah ya, itu orang yang dia ludahi, orang yang ini tetap dilayani dengan baik oleh Rasulullah. Dan saya sangat salut dengan apa yang ditampilkan, apa yang saya dapatkan ketika di Malaysia gitu guys. Tapi saya tidak memungkiri memang ada 1-2 orang yang juga mengutuk kami ya. Dan tapi inilah tugas kita, memang nggak akan pernah berhenti sampai di situ gitu. Maksudnya adalah setiap hal yang kita lakukan itu ada pro dan kontra gitu. Ya itu guys, mungkin sesuai yang kalian lihat ya. Jadi mungkin ada beberapa pelurusan dari saya, ada klarifikasi juga bahwa kami di sana itu ketika menginap tidak ada satu spesial pun kami minta, tidak pernah kami dibayarkan di hotel manapun Berjaya waktu itu, terus ada Cosmo juga, ada Rais Hotel, tidak pernah dibayarkan sama sekali. Kita paham lah, kita tahu diri lah guys. Walaupun sebenarnya banyak orang yang menawarkan diri untuk membayarkan, untuk membantu kita gitu. Maksudnya adalah mereka tahu kita adalah tamu di sana, dan sebenarnya kami pun sungkan, kami pun nggak pernah menyangka ini akan terjadi pada kita gitu. Kita tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan sebaik ini, tapi tidak seperti Tuhan juga yang benar-benar harus dilayan. Saya nggak tahu, mungkin yang ada di pikiran orang ini. Saya sih tidak ada masalah ya dengan orang ini, tidak ada masalah, tapi saya harap bisa menjawab kekeliruan atau persepsi yang salah ketika kami ada di Malaysia kemarin gitu guys. Kami mohon maaf jika memang kami sudah mengganggu banyak orang, sudah merepotkan banyak orang ketika kami berada di Malaysia. Next mungkin jalan terbaik adalah mungkin kami akan coba diam-diam mungkin ya datang ke Malaysia, tidak coba untuk membuat orang lebih sibuk apa gimana mungkin guys ya. Tapi nggak tahu juga guys, menurut kalian apakah lebih baik kita datang diam-diam saja gitu guys, agar mungkin hal yang apa yang difikirkan oleh bapak ini, orang ini tidak
tidak terjadi lagi gitu guys. Ya, kalian coba tulis di kolom komentar guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan dalam video ini. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like, share, dan juga tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.